Salam dan bahagia, sahabat belajar calon guru penggerak angkatan 4 yang luar biasa. Kembali izinkan saya membersamai sahabat belajar untuk melanjutkan program pendidikan guru penggerak, di mana sahabat belajar sesuai dengan jadwal yang ada, bahwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sahabat belajar menjalani satu tahap kegiatan, yaitu ruang kolaborasi untuk sesi pengerjaan. Di sini nanti seperti biasanya sahabat belajar akan dibagi dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi dalam satu kelompok. Kemudian tanggal 8 nanti sahabat belajar akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok tersebut ya di dalam ruang kolaborasi sesi presentasi. Baik, kita akan masuk di dalam LMS kita sampai pada ruang kolaborasi pembelajaran sosial dan emosional. Kita akan lihat apa yang harus kita lakukan. Di sini sahabat belajar ada satu kata bijak ya dari Helen Keller, bahwa hanya sedikit pekerjaan yang bisa dilakukan sendirian, namun bersama-sama kita bisa kerjakan banyak hal. Ini sangat relevan dengan tahap ini, di mana sahabat belajar akan melakukan satu kerjasama di dalam ruang kolaborasi, sehingga harapannya adalah bisa mengerjakan banyak hal ya berkaitan dengan kegiatan ini. Kemudian tujuan pembelajaran khususnya sahabat belajar akan mampu menguraikan bentuk penerapan pembelajaran 5 kompetensi sosial emosional atau KSE ya sesuai dengan jenjang pendidikan masing-masing, sehingga dari sini bisa diterjemahkan atau secara tersirat nanti sahabat belajar akan dibagi dalam beberapa kelompok, dan akan diusahakan bahwa kelompok itu adalah kelompok perjenjang sekolah ya. Itu pun kalau memungkinkan ya, nanti tergantung dari fasilitator sahabat belajar masing-masing. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa Anda sudah mempelajari 5 kompetensi sosial emosional atau KSE dan 4 cara penerapan pembelajaran sosial dan emosional. Sekarang saatnya bagi Anda untuk merefleksikan kembali penerapan pembelajaran sosial emosional bagi murid-murid Anda yang sudah Anda lakukan di kelas maupun di sekolah Anda. Sebelum ini Anda mungkin tidak menyadari bahwa apa yang Anda terapkan adalah praktek pembelajaran sosial dan emosional ya. Jadi mungkin selama ini sebetulnya sahabat belajar sudah melakukan, tetapi secara teori mungkin belum mengenal ya bahwa itu adalah masuk pada kategori pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian dengan mempelajari 5 kompetensi sosial emosional pada model ini, kami harap Anda dapat memperkuat dan melaksanakan pembelajaran sosial emosional secara lebih bermakna, bermanfaat dan menyeluruh. Ya, itu pengantarnya. Kemudian pertanyaan pemantik untuk pembelajaran ruang kolaborasi ada 3 pertanyaan sahabat belajar. Yang pertama, apakah kekuatan Anda dalam bekerja sama dengan orang lain? Yang kedua, bagaimana Anda mengelola kekuatan tersebut untuk dapat bersinergi dengan CGP lain? Tentunya nanti berkaitan dengan diskusi kelompok ya. Kemudian apakah praktek pembelajaran 5 kompetensi sosial emosional yang telah Anda lakukan selama ini? Ini adalah pertanyaan pemantik. Kemudian tidak perlu dijawab ya, tetapi lebih kepada sebuah pertanyaan refleksi ya. Kemudian setelah Anda mempelajari 5 kompetensi sosial emosional atau KSE, sekarang saatnya Anda berkolaborasi untuk menguraikan implementasi atau penerapan pembelajaran 5 kompetensi sosial emosional untuk murid sesuai dengan kelompok jenjang pendidikan masing-masing yang sudah pernah Anda terapkan.
ya. Ini ada pengelompokan. Kelompok A itu adalah PAUD sampai dengan kelas 2, kelompok B adalah kelas 3 sampai kelas 6, kelompok C adalah SMP, dan kelompok D adalah SMA atau SMK. Kemudian jika sebelumnya Anda bekerja sendiri, kali ini Anda akan melakukan aktivitas berkelompok bersama dengan guru-guru atau calon guru penggerak dari kelompok jenjang pendidikan yang sama. Ini saatnya Anda memperdalam pemahaman Anda melalui aktivitas yang memungkinkan Anda saling melempar ide, mendengarkan ide rekan CGP lain, bertanya, mengklarifikasi pemahaman atau miskonsepsi yang mungkin masih Anda miliki. Selanjutnya Anda akan mempresentasikan hasil kolaborasi dalam kelompok tersebut dalam kelompok besar untuk saling belajar, berbagi, dan menguatkan atau umpan balik, ya. Kemudian apa yang harus dikerjakan atau didiskusikan sahabat belajar? Ini ada 2 tugas, ya. Yang pertama tugas 3.1, ya. Apa tugas 3.1? Bahwa setiap anggota merefleksikan satu bentuk pembelajaran sosial dan emosional yang sudah diterapkan di kelas atau sekolah selama ini. Setiap anggota upayakan jawaban yang bervariasi dari tiap anggota kelompok. Jadi supaya nanti ada satu variasi jawaban itu, maka diharapkan bahwa masing-masing anggota kelompok bisa memberikan jawaban yang berbeda. Kemudian uraikan cara implementasi bentuk pembelajaran sosial emosional, kompetensi sosial emosional yang dikembangkan, apa yang dilakukan dan dikatakan guru atau instruksi yang disesuaikan dengan karakteristik murid pada jenjang pendidikan tersebut. Kemudian tuangkan hasil refleksi pada tabel 3.1. Jadi nanti akan ada lembar kerja berupa tabel, yaitu tabel 3.1. Yang kedua, tugas 3.2 adalah berdasarkan analisis 5 KSE, kompetensi sosial emosional yang sudah dipelajari, manakah KSE yang belum tercakup atau paling jarang diterapkan selama ini? Diskusikan dengan kelompok Anda tentang contoh penerapan pembelajaran yang dapat mengembangkan KSE tersebut yang disesuaikan dengan karakteristik jenjang murid kelompok Anda. Kemudian yang kedua, susunlah 5 ide baru penerapan 5 KSE sesuai dengan karakteristik jenjang pendidikan yang Anda ampu dalam tabel 3.2. Jadi ada 2 tabel, ya, yang harus nanti diisi secara kelompok. Anda dapat memodifikasi ide-ide kegiatan yang ada dalam isi dan lampiran modul maupun sumber lainnya sebagai referensi. Kemudian ini sahabat belajar bisa mengunduh format tabel 3.1 dan 3.2 di sini. Coba kita akan lihat, ya. Kita lihat. Nah, ini kemudian sudah langsung mengunduh sahabat belajar apa yang tertuang di sana di dalam format 3.1 dan 3.2. Itu yang nanti menjadi tugas untuk didiskusikan dalam kelompok masing-masing setelah sahabat belajar masuk dalam breakout room. Itulah 3.1, yaitu penerapan pembelajaran sosial emosional yang sudah dilakukan, ya. Caranya bagaimana, bentuk pembelajaran sosial emosional seperti apa, kemudian KSE yang dikembangkan, apa yang dilakukan guru, ya, kemudian hal penting yang harus disampaikan pada murid. Ya, ini nanti silakan masing-masing mungkin bisa memberikan jawaban di sini, ya. Kalau kelompoknya 4 berarti nanti bisa minimal 4, ya, 4 jawaban di sini. Kemudian yang 3.2 adalah ide penerapan 5 KSE yang akan dilakukan. Kalau tadi yang sudah dilakukan, sekarang yang akan dilakukan, ya, jenjangnya tadi sudah disampaikan apakah A atau B atau C atau D. Kemudian KSE yang akan dikembangkan apa? Ada 5 KSE, ya,
kompetensi sosial emosional, ada kesadaran diri, ada pengelolaan diri, ada kesadaran sosial, ada keterampilan relasi, ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Silakan nanti sahabat belajar didiskusikan untuk bisa mengisi bagaimana cara penerapannya, bentuk dan pembelajaran sosial emosional, ya, bentuk penerapan pembelajaran sosial emosional seperti apa, kemudian apa yang dilakukan oleh guru, dan apa hal penting yang harus disampaikan kepada murid. Jadi ini yang nanti sahabat belajar diskusikan. Tentunya ini tidak lepas dari materi yang ada di eksplorasi konsep, ya, tentang pembelajaran sosial dan emosional, yaitu pada tahap sebelumnya. Jadi dua hal ini yang nanti perlu sahabat belajar diskusikan di dalam satu kelompok masing-masing, ya, sehingga nanti sahabat belajar seperti ini, ya. Jadi seperti ini sahabat belajar, mungkin sedikit saya akan tayangkan, ya, sebagai tambahan. Ini adalah paparan tentang ruang kolaborasi modul 2.2, ya, pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian pertemuan ke-1 adalah tanggal 7 Maret 2022. Waktunya tentunya akan disepakati antara fasilitator dan calon guru penggerak. Kemudian ini yang perlu diketahui bahwa di dalam kegiatan modul 2.2 di tahap ruang kolaborasi ada 3 tahap. Yang pertama adalah forum diskusi atau pengerjaan, yang kedua adalah presentasi nanti pada hari yang kedua, dan yang terakhir adalah apa yang sudah didiskusikan, dihasilkan dari hasil diskusi nanti kemudian disempurnakan atas masukan di dalam kegiatan presentasi dapat berbentuk umpan balik atau saran pendapat. Kemudian nanti hasil dari pekerjaan kelompok nanti diunggah di ruang kolaborasi unggah tugas, ya, dan ini nanti akan dinilai oleh fasilitator masing-masing sesuai dengan rubrik. Makanya nanti sahabat belajar harus mencermati rubrik yang menjadi dasar bagi fasilitator di dalam memberikan penilaian, ya. Kemudian ini tadi sudah sampaikan. Kemudian ini, ya, mungkin hal penting saja saya akan sampaikan, ya. Tadi ini sudah, ya. Kemudian ini kesempatan bersama tadi sudah ini saya sampaikan. Ini adalah refleksi materi, ya, mungkin bisa dieksplor di dalam eksplorasi konsep. Kemudian ini tugas kelompok, ya. Kemudian ini adalah unduan dari tabel 3.1 dan 3.2. Kemudian ini bentuknya seperti ini yang tadi sudah saya sampaikan. 3.1 seperti ini, 3.2 seperti ini, ya. Ini yang menjadi kanvas atau lembar kerja dari calon guru penggerak di dalam diskusi kelompok, ya. Didiskusikan yang baik, kemudian saling memberikan ide, gagasan, masukan, pendapat, begitu, ya. Kemudian inilah rubrik penilaian. Jadi ini rubrik penilaian, saya berikan indikator yang tertinggi nilainya atau poinnya, ya. Ada 3 yang dinilai. Komponennya adalah kesesuaian kompetensi sosial emosional dan bentuk penerapan pembelajaran sosial emosional tentunya, ya. Kemudian yang kedua, kejelasan tentang apa yang harus dilakukan oleh guru dan kesesuaian pembelajaran sosial emosional dengan jenjang pendidikan murid. Yang pertama, jika mendapat nilai maksimal bahwa ada 5 bentuk penerapan pembelajaran sosial emosional sesuai dengan KSE yang ingin dikembangkan. Kemudian penjelasan 5 bentuk penerapan PSE yang ingin dikembangkan cukup jelas atau jelas sekali, ya. Kemudian 5 bentuk penerapan PSE sangat sesuai dengan karakteristik murid pada jenjang pendidikan yang dituju, ya, atau yang diampu, gitu, ya. Itu kemudian ini ada kelompok-kelompoknya dan seterusnya. Saya kira itu, ya, sahabat belajar. Kemudian nanti sahabat belajar akan masuk di dalam ruang masing-masing melalui breakout room, ya.
ini, sehingga kemudian nanti pada pertemuan berikutnya apa yang sudah didiskusikan atau hasil diskusi itu nanti akan dipresentasikan, kemudian seperti biasanya akan mendapat umpan balik ya dari CGP yang lain atau kelompok yang lain, kemudian disempurnakan atau disesuaikan kembali, dan finalnya atau hasil terakhirnya nanti diunggah di ruang kolaborasi unggah tugas. Demikian yang bisa saya sampaikan, sahabat belajar. Semoga berkenan dan membantu memberikan gambaran kegiatan ruang kolaborasi yang akan sahabat belajar ikuti besok bersama dengan fasilitator secara sinkronus ya, secara tatap maya, sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan bersama ya, melalui link yang sudah ada di LMS atau yang sudah diinformasikan oleh fasilitator masing-masing. Demikian, tetap semangat, terus belajar untuk membekali diri menjadi guru penggerak yang berkualitas dalam rangka untuk melakukan perubahan-perubahan yang menjadi lebih baik ya di dalam dunia pendidikan. Silakan bisa di like, bisa di share, atau yang belum subscribe jangan lupa untuk bisa mensubscribe ya. Kemudian yang ingin mendapatkan notifikasi pemberitahuan silakan bisa diklik loncengnya, sehingga setiap saya mengupload video pendampingan ini sahabat belajar akan mendapatkan pemberitahuan secara otomatis. Baik, demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam hebat, salam dan bahagia.